Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penata laksanaan diabetes. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang itu ada Suherli Navitasari, Delis Eriska, Lutfia Sabila Ismail, Tania Trinatalia, Rifki, Andriani Nurfauzia, dan Yayan Budiawan. Penata laksanaan diabetes yaitu ada satu hal yang pertama kali harus kita ingat saat terkena diabetes, yaitu tetaplah percaya bahwa kita masih bisa menikmati hidup dan berprestasi. Kuncinya pola hidup sehat. Selain memiliki keyakinan kuat kalau kita tidak akan kalah dengan diabetes, kita juga harus sudah sering mendengar bahwa diabetes tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan. Pernyataan tersebut memang merupakan fakta yang perlu kita ketahui. Apabila diabetes dapat kita kendalikan, hidup penderita boleh dibilang sama dengan orang tanpa diabetes. Pengontrolan diabetes memerlukan kerjasama antara penderita dan tenaga kesehatan. Obat-obatan saja bukan merupakan jawaban untuk hidup yang berkualitas untuk penderita diabetes. Bahkan, obat merupakan pilihan terakhir apabila gaya hidup saja tidak cukup untuk mengendalikan diabetes. Penderita yang sudah menggunakan obat pun masih harus menjaga gaya hidupnya agar tetap bugar dan kesehatan organ-organ lain tetap terjaga. Selanjutnya, tata laksana diabetes terangkum dalam 4 pilar pengendalian diabetes. 4 pilar pengendalian diabetes tersebut yaitu edukasi, pengaturan makan, olahraga, dan obat. Berikut uraian satu persatu mengenai masing-masing pilar. 1. Edukasi. Penderita diabetes perlu mengetahui seluk-beluk penyakit diabetes. Dengan mengetahui faktor risiko diabetes, proses terjadinya diabetes, gejala diabetes, komplikasi penyakit diabetes, serta pengobatan diabetes, penderita diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya pengendalian diabetes. Meningkatkan kepatuhan gaya hidup sehat dan pengobatan diabetes, penderita perlu menyadari bahwa mereka mampu menanggulangi diabetes, dan diabetes bukanlah suatu penyakit yang di luar kendalinya. Terdiagnosis sebagai penderita diabetes bukan berarti akhir dari segalanya. 2. Pengaturan makan. Pengaturan makan pada penderita diabetes bertujuan untuk mengendalikan gula darah, tekanan darah, kadar lemak darah, serta berat badan ideal. Dengan demikian, komplikasi diabetes dapat dihindari sambil tetap mempertahankan kenikmatan proses makan itu sendiri. Pada prinsipnya, makan perlu dikonsumsi teratur dan disebar merata dalam sehari, seperti halnya prinsip sehat umum. Makan untuk penderita diabetes sebaiknya rendah lemak, terutama lemak jenuh, kaya akan karbohidrat kompleks yang berserat termasuk sayur dan buah dalam porsi yang secukupnya, serta seimbang dan kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari penderita. 3. Olahraga. Pengendalian kadar gula, lemak darah, serta berat badan juga membutuhkan aktivitas fisik teratur. Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki efek sangat baik meningkatkan sensitivitas insulin pada tubuh penderita sehingga pengendalian diabetes lebih mudah dicapai. Porsi olahraga perlu diimbangkan dengan porsi makanan dan obat sehingga tidak mengakibatkan kadar gula darah yang terlalu rendah. Panduan umum yang dianjurkan yaitu aktivitas fisik dengan intensitas ringan selama 30 menit dalam sehari yang dimulai serta bertahan. Jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga aerobik seperti jalan, berenang, bersepeda, berdansa, berkebun, dan lain-lain. Penderita juga perlu meningkatkan aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari seperti lebih memilih naik tangga ketimbang lift dan lain-lain. Sebelum olahraga, sebaiknya penderita diperiksa dokter sehingga penyulit seperti tekanan darah yang tinggi dapat diatasi sebelum olahraga dimulai. 4. Obat-obat oral ataupun suntikan perlu diresepkan dokter apabila gula darah tetap tidak terkendali. Setelah 3 bulan penderita mencoba menerapkan gaya hidup sehat di atas. Obat juga digunakan atas pertimbangan dokter pada keadaan-keadaan tertentu seperti pada komplikasi akut diabetes atau pada keadaan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Hal tersebut pada praktiknya mungkin tidak semudah seperti yang tertulis. Akan tetapi dengan motivasi, gaya hidup sehat dapat diterapkan
dan dapat dimulai secara bertahap. Dengan memperhatikan keempat pilar tersebut, penderita diharapkan dapat terus menikmati kualitas hidup sehat dan terhindar dari komplikasi yang diakibatkan diabetes. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.